pembahasan KKN Mandiri IKIP Siliwangi tahun 2021 untuk siklus kedua tentang pembelajaran daring di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya Salsabila Putri Ridwan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi 2021. Nah, sekarang saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu guru di SMA Muslimin Cilindin. Sekarang saya sedang bersama Bapak siapa, Pak? Ali Percaya. Nah, dengan Bapak Ali, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran daring 2021 ini, Pak. Nah, yang pertama, bagaimana Pak proses persiapan pembuatan materi atau bahan ajar selama pembelajaran daring ini, Pak? Oke. Sebelumnya khusus mata pelajaran saya berarti ya? Iya, boleh. Ini karena pembelajarannya kita ini daring dan luring. Terkadang kita daring, terkadang kita luring. Adapun kalau seandainya kita daring, maka yang harus dipersiapkan tentunya banyak sekali. Terutama karena saya mengajar matematika tentunya berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Karena matematika tidak bisa misalkan ke anak itu, silakan tulis halaman sekian, silakan. Jadi harus ada penjelasan dan sebagainya. Hal yang pertama saya siapkan ketika saya mengajar di kelas dalam hal daring misalkan, tentunya saya tentukan materinya apa dulu, terus dan disertai dengan video pembelajaran kalau untuk matematika. Adapun kalau seandainya video pembelajaran, wah ini gak cukup nih waktunya buat bikin video pelajaran, paling saya ambil dari video orang lain. Tentunya pasti ketika saya memberi pelajaran selalu diiringi dengan video pembelajaran. Agar apa? Agar anak itu mengerti, karena matematika itu susah. Matematika kalau seandainya tidak ada penjelasan, tidak ada cara-cara dalam penjelasan materi itu sendiri, pasti anak akan merasa kesulitan, itu pastinya. Lalu apa saja Pak metode dan media yang digunakan oleh Bapak sendiri selama pembelajaran daring ini? Oke. Kalau media banyak sih, terkadang kita menggunakan WhatsApp juga, ada yang Classroom, tapi sesekali di sini saya juga menggunakan Zoom tentunya kalau materi-materi khusus tentunya, materi khusus tertentu misalkan. Kalau keseringan kita medianya WhatsApp sih. WhatsApp group, kenapa WhatsApp group? Karena kan kalau WhatsApp itu mudah dijangkau oleh semua anak. Terus juga kan kapasitas handphone setiap anak berbeda. Ada yang bisa dengan mudah menerima semua aplikasi, ada yang hanya WhatsApp saja, sehingga paling kebanyakan di sini WhatsApp. Kalau pendekatan atau metode tadi kan, metodenya apa ya? Metode yang digunakan pada saat daring atau metode yang digunakan pada video pembelajarannya? Ketika pembelajaran daring ini, Pak? Metode pembelajaran pada saat daring biasa aja sih, paling tidak ada metode-metode khusus. Misalkan di video pembelajaran diselipkan, saya misalkan mengajar pakai pendekatan discovery learning, sehingga pada saat metode pembelajaran daring pun diarahkan untuk anak itu bisa sesuai dengan sintak-sintak metode tersebut gitu. Lanjut. Apa saja karakteristik siswa yang Bapak temui selama pembelajaran daring? Karakteristik siswa dari daring ya, macam-macam pastinya ya. Ada yang welcome, ada yang bisa langsung menerima, ada yang susah dihubungi juga, ada yang susah. Dan kebanyakan yang saya sudah temui selama pembelajaran daring dari awal kita daring tahun lalu, yang sekarang juga kita daring, masalahnya itu apa ya? Masalah yang budak teh kok kieu gitu kan. Jadi kalau istilah selanjutnya itu budak teh kok kieu, padahal dia mampu misalkan dari segi ekonomi atau lain sebagainya, tetapi karena ada rasa jenuh, ada rasa bosan, ada rasa malas dalam pembelajaran daring karena terus daring sehingga anak merasa bosan. Karena tentu sangat berbeda ketika anak melaksanakan pembelajaran daring dengan anak pembelajaran tatap muka di sekolah, jelas akan sangat berbeda dan anak pun akan merasa sangat bosan. Ya pasti paling karakternya ada yang bisa menerima dengan, ada yang mudah, ada yang susah-susahnya karena mungkin karena merasa bosan itu sendiri sih. Lalu bagaimana kesiapan siswa dalam pembelajaran daring ini, Pak? Oke, kesiapan siswa tergantung bagaimana kita memotivasinya. Karena kan tentunya ada wali kelas juga, ada guru juga ya di setiap grup mapelnya. Bagaimana guru tersebut memotivasi siswa agar bisa ikut dalam pembelajarannya. Kalau seandainya mungkin seorang guru memotivasinya sangat baik, tentu respon dari anak baik. Tapi kalau seandainya respon dari gurunya pun kurang baiknya, pasti feedback dari anaknya pun akan kurang baik itu sih. Jadi tergantung bagaimana guru memotivasi terhadap siswanya. Nah kan kalau tadi bagaimana kesiapan siswa,
kalau sekarang bagaimana kesiapan guru dalam pembelajaran daring? Oke, kesiapan guru rata-rata kalau guru dituntut untuk siap siap atau tidak siap, bisa atau tidak bisa, dituntut untuk bisa. Jadi bagaimanapun caranya, di sini selalu ada ada bukan pelatihan, kayak pembinaan khusus. Misalkan waktu dulu pertama kita daring, karena guru-guru masih meraba mengenai jejaring sosial, mengenai media-media sosial yang bisa digunakan saat daring, guru-guru masih meraba-raba. Tentunya ada bimbingan khusus, misalkan ini nih cara menggunakan aplikasi ini seperti ini, cara menggunakan media ini seperti ini, cara membuat video pembelajaran itu seperti ini. Sehingga pada waktu awal-awal kita daring di sini ada satu tim khusus, yang mana tim khusus itu kalau istilahnya tukang edit gitu. Jadi tukang edit video, editor video. Jadi guru hanya menyediakan materinya, setelah itu nanti syuting di tempat bukan studio sih, kayak studio-studioan yang sudah kami sediakan. Nanti dibuat videonya oleh tim editor. Setelah itu baru diberikan ke gurunya, nanti di-share ke siswa. Jadi semua guru dituntut untuk bisa, semua guru dituntut untuk siap gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses pembuatan atau penyusunan RPP selama daring ini? Oke. Penyusunan RPP kita mengacu pada RPP yang diajukan oleh pemerintah yang satu halaman. Jadi kita semuanya sudah menggunakan satu halaman, tentunya itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Otomatis RPP-nya disesuaikan dengan kondisi saat ini, seperti kayak daring. Ya tentu dibedakan dengan RPP yang ketika belajar normal seperti biasa. Lalu bagaimana dengan sarana dan prasarana yang disediakan sekolah dalam menghadapi pembelajaran daring ini? Oke. Untuk sarana dan prasarana, alhamdulillah kalau di SMA Muslim Cil ini cukup baik ataupun siswa ataupun gurunya juga sudah sudah difasilitasi dengan baik, terkhusus untuk guru. Di samping karena bapak ibu guru sudah punya alat media masing-masing kayak laptop atau handphone dan sebagainya, sehingga sekolah hanya tinggal memfasilitasi kayak penunjang lainnya, misalkan kayak jaringannya di sini sudah disediakan wifi, di beberapa titik tertentu juga sudah disediakan sih, sehingga guru tidak mengalami kesulitan. Adapun untuk siswa, karena ada juga kan kuota dari pemerintah, jadi mereka menggunakan kuota itu. Nah, sekarang apa saja kesulitan dalam pembelajaran daring yang Bapak rasakan mungkin sudah hampir 1 tahun lebih ya? Oke. Kesulitan banyak sih. Intinya kesulitan kembali lagi ke titik bosan, ke titik jenuh, sehingga mau berkarya teh udah kesini teh malas karena apa ya? Karena udah jenuh juga. Paling kesulitannya karena daring kita tidak tahu tidak bisa maksimal dalam memberikan pengajaran kepada anak. Itu kesulitannya. Mau bagaimanapun, sepintar apapun guru, kalau kondisinya tidak secara tatap muka, pasti hasil feedbacknya tidak akan sesuai dengan apa yang guru itu harapkan. Itu. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana bentuk evaluasi Bapak di pembelajaran daring ini? Oke, kayak penilaian gitu ya. Evaluasi dalam pembelajaran daring ini, mau tidak mau tetap objektif, harus tidak bisa secara subjektif. Mungkin secara objektifnya gimana ya? Tidak terlalu seperti dulu sih. Kalau tatap muka kan kita emang benar-benar tahu ini kondisi anak seperti ini, kemampuan anak seperti ini, kita tahu jelas seperti itu. Karena kalau daring ini kadang anak kenal juga enggak, siapa nama A yang mana, B yang mana kita juga kadang lupa gitu kan, karena jarang sekali intensitas pertemuannya. Paling hanya berdasarkan hasil akhir saja, hasil akhir dari segi penugasan masuk atau tidak, atau misalkan kayak latihan-latihan kemampuannya berapa, atau dari kuis-kuis misalkan nilainya berapa. Hanya sebatas itu sih, hanya berdasarkan akumulasi nilai-nilai tersebut saja. Terima kasih Bapak. Ya, kita udah di akhir sesi, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih sudah mau diwawancara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pembelajarannya terus berjalan dengan lancar. Amin. Siswanya juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.